Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi ini? Seluruh pelayan yang melayani pada pagi hari ini, berharap Bapak Ibu hadir di dalam rumah pemujaan Tuhan ini dengan rasa syukur, penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan jikalaupun masih ada pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan marilah untuk memasuki ibadah kita yang merupakan ibadah Minggu Pentakosta ke-13 hari ini, Minggu 14 September 2025, kita akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Emeritus Dr. Edison Pasaribu MTH. Kita akan meneduhkan hati kita, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran kita bagi Tuhan, dan marilah kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat kekasih Kristus, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian hari Minggu, hari Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Nats pembimbing bagi kita pagi ini dari Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan.
berdosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepada-Mu. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita akan dengar berita anugerah Tuhan pagi ini dari 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, karena rahmat-Mu sungguh mulia. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dan sucikan aku, tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku terus bergumul dengan dosaku. Terhadap pula aku berdosa sejak di kandungan ibuku. Layak
Saudara, petunjuk hidup baru pagi ini pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan. Ulangan 30 ayat 2 sampai 3a. Juga kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik kamu maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan berbelas kasihan kepadamu. Siapkan hati kita untuk dengar firman. Kita naikkan Kidung Keesahan 356 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab suci hataku tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab pembimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai ayat 7. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bisa bangun pagi ini masih tetap sehat dan kami bisa hadir dalam rumah ibadah, dalam pertemuan dan persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Karena itu Bapa, kami merasakan banyak kelemahan dan keterbatasan kami
menjalani hari-hari hidup kami memerlukan kekuatan dari Tuhan. Karena itu bicaralah Bapa, ajari kami untuk memahami firman, terutama biarlah Roh Tuhan yang memimpin kami, supaya dalam keseharian kami tetap taat, setia untuk melakukan firman. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menyertai saudara. Diberkatinya Engkau. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 14 ayat 1 sampai ayat ke-7. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan keji perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kegentaran, sebab Allah menyertai orang benar. Kamu dapat meremehkan rencana orang tertindas, tetapi Tuhan tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat, sehat. Kita gembira kalau ada ucapan bahwa kita tetap semangat, tetap hidup dengan Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Kalau sepintas kita mendengar apa yang disampaikan oleh Daud pagi ini, sepertinya ada satu hasil pergumulan yang berat dari kehidupan Daud sendiri, sehingga dia mengungkapkan dalam sebuah mazmur satu pergumulan dari kehidupan manusia sekitarnya, yang sampai mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Mereka betul-betul hidup dalam kebejatan, dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan betul-betul jijik melihat kehidupan manusia pada waktu itu. Dan malahan soal hal-hal yang baik dikatakan oleh pemazmur, sepertinya sudah tidak ada lagi orang yang melakukan kebaikan. Saudara-saudara, ini jelas sebuah pergumulan yang sangat berat dari seorang raja. Dari beberapa penulis dan teolog mengatakan ini bisa saja dari apa yang dialami oleh Raja Daud sendiri ketika menghadapi apa yang dilakukan oleh mertuanya Raja Saul. Tetapi ada juga orang yang mengatakan ini kemungkinan karena tertekan dari pemberontakan anaknya sendiri dari Absalom. Jadi ada yang mengatakan ini karena ketertekanan satu sisi dari apa yang dialami oleh Daud terhadap Saul,
Yang satu sisi seorang raja yang berkuasa pada waktu itu, yang sangat dia hormati sebagai orang yang diurapi Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Saul pada waktu itu ya diterima oleh Daud, tetapi sebagai manusia pasti ada luka, ada pergumulan, ada pemberontakan dari kemanusiaannya melihat loh kok ada orang-orang yang seperti itu gitu. Tetapi juga bisa terjadi karena pemberontakan dari Absalom, dari anaknya sendiri yang menginginkan sebuah kekuasaan sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan kemungkinan tekanan-tekanan ini yang membuat akhirnya Raja Daud mengungkapkan Mazmur ini di dalam Mazmur 14 ini. Tetapi saudara-saudara, apapun itu latar belakangnya, tapi yang pasti yang menjadi pergumulan Raja Daud pada saat itu bahwa ternyata dia sudah sulit untuk menemukan orang yang baik. Ini diungkapkan oleh pandangan Tuhan sendiri yang mencari-cari orang-orang yang bisa kembali dipulihkan dan kembali menjadi sadar. Karena itu saudara-saudara, ayat yang pertama dengan tegas pemimpin biduan Daud mengatakan orang bebal yang dalam hatinya tidak ada Allah, busuk dan keji perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Saudara-saudara ateis, ya karena mereka memang menekankan intelektual dan logika, sehingga mereka mengatakan memang tidak ada Allah. Kelompok-kelompok ateis ya. Memang secara struktural, secara doktrin, secara ajaran, hasil dari analisa mereka tentang kekuatan di luar dirinya, mereka mengatakan bahwa agama itu hanya semacam morfin dan doktrin yang hanya untuk menyegarkan sesaat. Karena itu para ateis mengatakan bahwa tidak benar Allah itu ada. Jadi bukan hanya di dalam hatinya, tetapi juga mereka ungkapkan di dalam praktek hidupnya. Ini kelompok-kelompok ateis. Karena itu bagi Tuhan ini jelas kelompok-kelompok seperti ini menjadi sebuah tantangan yang menular dalam kehidupan hari ini yang masih tetap ada. Tetapi saudara-saudara, kalau dikatakan orang yang bebal bukan berarti orang yang bodoh dalam arti intelektual ya. Mereka bebal, mereka bodoh dari segi spiritual, moral, dan hal-hal yang menyangkut emosional mereka. Tetapi dari segi intelektual dan logikanya mereka bisa betul-betul menjelaskan dan juga membuktikan bahwa hidup tanpa Tuhan, apa yang terjadi adalah sebuah kebetulan yang bisa diatur, direkayasa, dan akhirnya kita bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Karena itu saudara-saudara, kelompok-kelompok ini yang ada di sekitar kehidupan Daud. Dan di ayat yang kedua dikatakan akhirnya Allah mencari-cari. Apakah masih ada orang yang baik, orang yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang melakukan kehidupan yang baik dalam praktik hidup mereka. Jadi ini satu perenungan juga untuk kita hari ini. Saudara-saudara, saya yakin sebagai orang Kristen, kita semua pasti mengatakan Tuhan itu ada. Bukan hanya dalam perkataan mulut kita, tetapi dari hati kita juga pasti mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Tetapi saudara-saudara, dalam perkembangan sekarang ini, ya kita harus jujur. Dengan perkembangan IT yang luar biasa, dengan kekuatan jabatan, karir, uang, dan kedudukan kita, kadang-kadang akhirnya di mulut kita mengatakan Tuhan ada, dalam prakteknya kita sering sudah
pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Malahan saudara-saudara, dalam perkembangan hari ini dengan kecanggihan teknologi, malahan orang sekarang sudah lebih percaya kepada apa yang mereka lihat dari teknologi kecanggihan yang ada itu dari Allah itu sendiri. Artinya dengan jujur kita juga mungkin sering kadang begitu bangun bukan mencari Tuhan tetapi mencari HP kita. Dalam perkembangan hidup kita juga yang kita lihat anak-anak sekarang juga sudah lebih percaya kepada apa yang tertulis di HP-nya, sehingga kalau informasi yang dia tidak dapat dia cari di HP-nya itu dia merasa lebih benar daripada isi Alkitab dan firman Tuhan sendiri. Karena itu saudara-saudara, ini tanggung jawab kita hari ini sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, dan juga sebagai mahasiswa dan juga sebagai siswa dalam pergumulan kita hari ini. Kalau kita katakan Tuhan ada, dalam hati kita katakan memang Tuhan ada, tetapi dalam praktek keseharian kita sering kita tidak lagi berjalan bersama Tuhan, maka hari ini memang satu sisi kita bukan menjadi seorang ateis dalam arti teoritis dan intelektual, tetapi bisa kita menjadi ateis praktis. Artinya secara logika kita tidak mengatakan bahwa Allah tidak ada, tetapi dalam keseharian kita, karena kita sudah lebih mengandalkan kedudukan kita, jabatan kita, status hidup kita, apalagi dengan kecanggihan teknologi hari ini, kita akhirnya sudah berjalan tanpa Tuhan secara praktis. Karena itu saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau menggugah kita, karena Tuhan tetap menatap dari sorga, melihat dan mencari-cari apakah masih ada anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan hari ini, yang berjalan bukan sendirian tetapi tetap berjalan bersama Tuhan, memerlukan Tuhan, dan dengan setia dan taat dalam praktek hidupnya memang betul-betul mendengar suara Tuhan. Ini ayat yang kedua luar biasa. Allah memandang dari surga, melihat apakah masih ada anak-anaknya yang mencari Dia, yang memerlukan, mengandalkan, dan berjalan memutuskan berdasarkan ketaatan akan firman Tuhan. Tetapi dalam ayat-ayat selanjutnya, pada masa kehidupan Raja Daud, ternyata dia mengatakan tidak lagi menemukan orang, malahan kebejatan, kemoralan, kejijikan dan kebusukan yang ada di sekitarnya. Karena itu saudara-saudara, pergumulan Daud ini juga kiranya menjadi pergumulan kita. Tuhan yang mencari-cari, melihat-lihat, mengawasi masih adakah anak-anaknya yang mencari Tuhan, dan terus menatap dan menggandeng Dia. Ini juga saudara-saudara mungkin secara teguran pelan-pelan kepada banyak orang tua, ya. Karena kita perhatikan sekarang ini banyak orang tua karena keasikan kepada HP-nya, malahan sering kadang tidak lagi memperhatikan perkembangan dan juga pengawasan kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat sekarang di YouTube, di TikTok dan sebagainya, banyak digambarkan itu. Orang tua bawa anaknya tetapi asik main HP-nya sehingga tidak tahu lagi anaknya di mana gitu. Malahan ada yang sudah kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ayat ini mau mengingatkan dalam kondisi apapun, kita sebagai orang tua, proses pengawasan, memperhatikan dan memandang, melihat satu persatu anak-anak kita, bagaimana perkembangan kehidupan pribadi mereka secara emosional, secara
intelektual, terutama secara spiritual mereka dan moral. Perlu ada penatapan dan pengawasan dari orang tua setiap hari untuk melihat perkembangan anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara, ini satu perenungan yang luar biasa dari Mazmur pasal 14 ini, bahwa Tuhan ingin supaya anak-anaknya kembali kepadanya, supaya anak-anaknya juga bukan hanya kelihatan dari luar yang tetap mencari Tuhan dan melihat, tetapi juga dalam praktik hidup mereka betul-betul melakukan kehendak Tuhan. Karena itu pada ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan sebuah kebodohan adalah kalau kita melakukan kejahatan. Ini diibaratkan orang seperti makan roti, melakukan kejahatan seperti seorang yang makan roti. Ini maksudnya saudara-saudara, kalau kita makan roti pasti menikmati, ya. Ada kesenangan tertentu, ada kenyamanan tertentu, dan merasa tidak ada sesuatu yang salah. Jangan sampai angkatan-angkatan berikutnya, ini yang menjadi teguran dari Raja Daud. Angkatan kita, angkatan yang sudah tidak lagi sensitif terhadap hal-hal yang buruk, tetapi malahan mereka menjauhkan kepada hal-hal yang baik. Malahan melakukan kejahatan sepertinya ada sebuah kenikmatan tertentu. Melakukan kejahatan sepertinya tidak merasa lagi sesuatu yang menyakitkan orang lain, seperti orang makan roti. Ini digambarkan oleh Raja Daud. Artinya saudara-saudara, melakukan kejahatan sudah tidak ada lagi kalau itu sesuatu tindakan yang salah. Malahan mereka menikmati sebuah kebutuhan, suatu kenyamanan, dan akhirnya mereka berulang-ulang untuk melakukan dengan baik. Karena itu saudara-saudara, mari kita berdoa untuk bangsa kita, untuk dunia ini, yang kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, bahwa masalah kekerasan, penjarahan, melakukan hal-hal yang sudah tidak baik, menghormati para pemimpin seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, menghormati orang-orang yang diurapi Tuhan, ini sudah semakin jauh dari bangsa kita. Malahan ada orang yang menindas orang lain hanya karena kesenangan secara kolektif maupun juga dari segi komunitas mereka. Karena itu kalau kita lihat sekarang ada orang yang senang kalau mereka membubarkan orang lain yang beribadah, memperolok-olokkan kelompok yang lemah dan minoritas, dan malahan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang sudah di luar batas kenyamanan. Ya, kalau kita lihat dari kelompok-kelompok tertentu, kita sebagai orang Kristen, yang satu sisi kita ingin beribadah dengan tenang, tapi beberapa catatan perkembangan ini kita lihat bahwa banyak ketidaktenangan, dan mereka yang melakukan itu bersorak-sorai, menikmati, dan malahan merasa banyak kenyamanan dan ingin melakukan lagi. Karena itu saudara-saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan, hari ini Mazmur pasal 14 mengingatkan kita semua sebagai anak Tuhan yang mengaku bukan hanya di dalam hati kita bahwa Tuhan itu ada, bahwa Yesus itu juru selamat kita, bahwa Dia mengasihi kita, Dia berkorban untuk kita dan menjamin masa depan kita bersama Tuhan. Maka sebagai anak-anak Tuhan dalam praktek hidup kita juga, mari kita praktekkan itu di keluarga kita, di kelompok saudara kita, termasuk juga di tempat kerja kita, bahwa kita haruslah
orang yang ditatap oleh Tuhan dari sorga yang masih mencari Tuhan untuk melakukan kebaikan. Dan ini pasti kerinduan Tuhan. Dan pada ayat yang ke-7, janji Tuhan bahwa anak-anak yang masih mencari Tuhan, yang mengatakan Tuhan itu ada, dalam praktiknya juga memang mengandalkan Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan juga sebagai sebuah bangsa, Tuhan menjanjikan pemulihan yang luar biasa. Tuhan hadir dan Tuhan mendirikan Sion di atas bangsa, rumah tangga, gereja, dan komunitas yang masih mencari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari hari ini dalam teguran yang pendek, dalam pergumulan yang panjang dari Raja Daud, di mana Allah masih tetap menatap dari surga untuk melihat masih adakah anak-anaknya yang mencari Dia, yang hidup di luar hal-hal yang buruk dan tidak ingin melakukan kejahatan seperti orang yang menikmati sarapan makan roti setiap pagi. Karena itu saudara-saudara, dalam perkembangan hari ini mari kita berdoa terus. Bukan berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk gereja kita GKU, tetapi lebih banyak lagi harapan dari Mazmur 14 ini. Mari kita juga sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara ini, supaya bangsa ini betul-betul dipulihkan dan pemimpin kita diberi hikmat, kekuatan dan ketegasan, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang kenal akan Tuhan, yang mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Beberapa negara yang kita lihat catatan, banyak yang sudah mulai rapuh, baik dari perekonomian mereka, keamanan, perlindungan, kehidupan sosial, terutama juga hubungan satu dengan yang lain. Kiranya ini jangan sampai ada di negara kita, karena bagaimanapun kondisi yang tidak aman mengakibatkan perekonomian kita juga rusak, dan akhirnya hidup kita juga akan susah dan menderita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang bukan hanya di dalam hatinya berkata bahwa Tuhan itu ada, tetapi dalam praktek hidupnya juga betul-betul menunjukkan kepada banyak orang bahwa kita punya Tuhan, kita takut akan Tuhan, dan melakukan kehidupan kebaikan, dan dari sana Tuhan senang melihat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, kembali kita puji Tuhan dari Kidung Keesaan 356 ayat 3 dan 4. Susah dan lelah, dan diajar beriman, atas maut pun ku menang. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Jemaat kekasih Kristus diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama kita berkata,
Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama menyatakan rasa syukur akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, namun sebelumnya marilah kita mengucapkan pengucapan syukur kita atas persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan mengucapkan doa persembahan yang kita ucapkan bersama-sama demikian. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan-Mu. Amin. Jemaat kasih Kristus, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Seperti yang tertulis di dalam Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat, menurut terjemahan baru edisi yang kedua, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya yang dimilikinya. Tuhan memberkati persembahan kita sekalian. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya terus mencari Tuhan. Dalam praktek hidup kami betul-betul mengatakan Tuhan ada. Dan dalam praktek hidup kami juga kami selalu berjalan bersama Tuhan. Makasih untuk firman yang menolong kami. Kalau ternyata banyak kejahatan, banyak hal-hal yang akhir-akhir ini dilakukan yang tidak berkenan, bertolak belakang, dan malahan menyakitkan hati Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya kekuatan-Mu yang mengingatkan kami semua, supaya kami kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mempraktekkan kehidupan kami setiap hari, bahwa kami adalah orang-orang yang kenal Tuhan, yang melakukan dan taat akan firman, dan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Makasih untuk firman hari ini, apalagi dengan perkembangan situasi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Banyak hal-hal yang memprihatinkan. Kiranya nama Tuhan tetap ada atas bangsa kami, dan Tuhan berkenan memulihkan bangsa kami. Bapa, di dalam Yesus kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga pagi ini. Keluarga Ibu Madonna Nababan, keluarga Saudari Angela Hea, keluarga Bapak Gaga Hutapea, keluarga Saudari Graciela Edwiori, keluarga Bapak Helen Sitompul, keluarga Bapak Lunser Saragi Simarmata, keluarga Bapak Baptista, keluarga Bapak Levi Simanjuntak, keluarga Ibu Rahyuni, dan keluarga Ibu Yuliana Wohon. Kami berdoa Bapa untuk setiap keluarga dalam pergumulan mereka, dalam apa yang mereka harapkan, dan perjalanan iman mereka bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai mereka dalam perjalanan, dalam pergumulan, dalam usaha pelayanan dan kerja mereka. Berdoa untuk setiap kepala keluarga untuk tetap sehat dan kuat. Berdoa juga untuk anak-anak mereka dalam perkembangan dan pertumbuhan. Kami juga berdoa Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka tiap hari. Kalau ada yang luka, kiranya Tuhan mengobati. Ada yang sesak, Tuhan memberi kebebasan dan kenyamanan. Tapi di dalam kesulitan, Tuhan juga memberi jalan yang menyenangkan. Tuhan menolong bersama setiap keluarga, menguatkan mereka memasuki minggu-minggu, hari-hari dan tahun-tahun sebagai anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, Bapak Andreas Putranto, Saudara Robert Tobing, Bapak Sugito Bartolomius, Bapak Hutapea, Nicole Makatipu, Ibu Maria Mutena, Bapak Sukamto, Ibu Wenda Sihombing, Bapak Bayu Hertanto, dan Saudara Adi Cahyanto. Kami berdoa Bapak untuk mereka yang berulang tahun, Tuhan beri tetap sehat, panjang umur, banyak berkat beserta mereka, dijauhkan mara bahaya dan sakit penyakit, diberkati hidup, keturunan, dan generasi demi generasi. Tuhan menyertai yang sedang mencari pekerjaan, kiranya memperoleh kerja yang tepat. Yang sedang sekolah maupun kuliah juga Tuhan menolong mereka untuk fokus sehingga bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Makasih untuk para orang tua kami.
kiranya mereka tetap diberikan kekuatan dan kesehatan yang luar biasa. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala sidang beserta keluarga, majelis beserta keluarga, para pengerja gereja, komisi, pengasuh, pengajar, pemandu, pemusik, kiranya semua yang mengambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan, kiranya Tuhan juga bersama dan memberkati mereka. Anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, kiranya mereka memperoleh tempat kerja yang baik, yang bergumul untuk pasangan hidup juga Tuhan menghadirkan dan memberi pasangan hidup yang baik untuk setiap anak-anak Tuhan. Yang mendambakan keturunan, Tuhan jamah kandungan mereka supaya mereka diberikan keturunan, ibu yang mengandung juga tetap sehat dan bayi dalam kandungan juga sehat. Anak-anak yang meninggalkan Tuhan, kembalikan mereka supaya mereka kembali mencari Tuhan. Berdoa juga untuk pos pelayanan Dalung Bali, kiranya semakin bertumbuh. Kalaupun ada kondisi alam banjir tertentu di Bali beberapa hari belakangan ini, kiranya kalaupun mereka mengalami imbas dari banjir tetap kuat dan akhirnya bisa kembali baik lagi. Berdoa untuk Sinode GKO, hadirlah bersama sinode kami, baik para pimpinan sinode, para hamba Tuhan, dan untuk seluruh jemaat Tuhan GKO di seluruh Indonesia. Hadirkan GKO terutama pada masa-masa sulit yang seperti ini untuk bicara dan memperdengarkan suara kenabian di tengah-tengah bangsa ini. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa, supaya ada ketegasan bahwa mereka memang hadir untuk bangsa ini, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun komunitas mereka. Berdoa khusus untuk kota Depok, berdoa untuk wali kota, wakil wali kota, dan semua perangkat pimpinan yang ada di kota Depok ini. Hadirlah bersama mereka, supaya mereka juga hadir untuk semua warga Depok ini, tanpa ada pembeda-bedaan, tanpa ada pemilihan, apalagi sampai hal-hal yang mengelompokkan rasa tidak nyaman kepada pihak-pihak tertentu. Berdoa juga untuk rencana pelaksanaan sidik khusus tanggal 28 September, kiranya Tuhan juga menolong, menyertai, dan menguatkan. Berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Ibu Sehaloho, Ibu Makatipu, Ibu Juliana Siwu, Bapak Ruslan, Saudara Gustaf, Ibu Fransina, Bapak Sedov, Ibu Karsini, Ibu Tugila, Saudari Revaliana Talupun, Saudari Rosintan Sitomorang, dan Bapak Hiras Sihombing. Kami berdoa khusus untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah juga secara khusus, memberkati obat yang dimakan dan para medis yang menangani dan keluarga yang mendampingi. Kiranya semua tetap sehat, tetap kuat, ada kesembuhan, pemulihan yang luar biasa yang Tuhan hadirkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang menggumuli gangguan kesehatan pada saat ini. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah Papua, teman-teman di sana, khusus suku Kamoro, berdoa supaya mereka juga semakin kenal Tuhan. Berdoa untuk pemberitaan dan gerakan misi yang ada di daerah Papua, termasuk juga pemerintah daerah yang ada di Papua. Makasih. Inilah doa syafaat kami, ini pergumulan kami, inilah yang kami naikkan pada Tuhan. Kami tetap mencari Tuhan, kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Ajari kami untuk hidup berjalan bersama Tuhan, dan dengarkanlah doa kami pagi ini yang hanya kami sampaikan,
Di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Kita naikkan Kidung Kesahan 283 ayat 1 dan 5. Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Amin. Kidung Kesahan 283 ayat 7. Ibadah selesai, saat teduh bagi kita sekalian.